Di sungai daerah Pedamaran tidak hanya ada ikan, ada pula kerang-kerang sungai yang hidup, salah satunya kerang kijing. Kijing merupakan jenis kerang air tawar yang biasanya hidup di pasir sungai, setu, maupun perairan dekat sawah. Nah, anak negeri, cangkangnya nggak akan kita buang karena ini menjadi salah satu ciri khas dari kijing bakar khas Pedamaran. Rasanya enak banget, kerasa banget ikan dari ikan gabus yang kita tangkap tadi tuh benar lezat banget. Dan ini untuk rasa atau bedanya dari laksan adalah celimpungan dan laksan. Kalau misalnya laksan itu bentuknya pipih, kalau misalnya celimpungan bentuknya bulat-bulat. Pergi ke pasar membeli buah, tidak sengaja jalan ketemu mantan. Perkenalkan, aku Riansyah yang mau ajak anak negeri keliling Sumatera Selatan. Gimana pantun aku, lumayan kan? Aku mau ajak kalian mengenal lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan. Di daerah Sumatera Selatan banyak sekali ditemukan rumah panggung, namun ada pula rumah yang berada di sungai. Rumah yang berada di aliran sungai lebih dikenal dengan rumah rakit. Rumah rakit merupakan rumah tertua di Provinsi Sumatera Selatan. Diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya loh. Semua aktivitas masyarakat yang tinggal di rumah rakit dilakukan di atas sungai. Bahkan bagi anak-anak yang tinggal di rumah rakit, sungai sudah menjadi tempat bermain dan kolam renang raksasa. Tidak heran kalau di daerah Pedamaran banyak anak yang berenang di sungai. Untuk transportasi, masyarakat yang tinggal di daerah rumah rakit biasanya menggunakan perahu mesin ataupun rakit. Kebetulan, aku sedang menginap di rumah rakit kepunyaan keluarga Bapak Gun. Dari bangun pagi, aku sudah melihat hamparan sungai dengan banyaknya perahu yang lalu lalang. Rumah rakit di daerah Pedamaran terkadang dijadikan sebagai tempat penyimpanan ikan maupun sebagai tempat pelelangan ikan. Yan, bantu Yan. Boleh Pak, boleh. Ikan-ikan yang sudah ditangkap di sungai akan ditampung sementara di bawah rumah rakit. Bagian bawah ini diberi jaring agar ikan-ikannya tidak lepas. Ketika ada pembeli maupun pengepul ikan di pasar, barulah ikan gabus ini akan dipindahkan ke ember-ember untuk dijual di pasar. Anak negeri, inilah biasanya aktivitas warga yang memiliki rumah rakit. Selain untuk beristirahat, rumah rakit ini juga untuk penyimpanan ikan-ikan yang ditangkap untuk dijual di pasar. Yuk Pak, pindahin lagi Pak. Mayoritas masyarakat yang tinggal di rumah rakit bekerja sebagai nelayan. Jadi tidak heran kalau setiap harinya mereka pergi ke sungai untuk mencari ikan. Kebetulan stok ikan gabus kepunyaan Pak Gun sudah habis. Saatnya kita tangkap ikan lagi di sungai. Berbekal perahu kecil ini, kita mencari tempat ikan gabus biasanya berkumpul. Ada banyak cara untuk menangkap ikan. Ada yang pakai pancingan, jaring atau jala. Ada juga yang pakai perangkap ikan seperti bubu. Bubu adalah alat perangkap ikan yang terbuat dari bambu atau besi. Bubu atau perangkap ikan biasanya ditaruh di tempat yang banyak ikan berenang. Karena target kita ikan gabus, jadinya bubunya kita taruh di pinggir sungai. Biasanya ikan gabus sering hidup di pinggir sungai yang terdapat banyak eceng gondok. Kotak bubu yang sudah diberikan umpan akan ditaruh di lokasi yang sudah ditentukan. Setelah itu, kita tinggalkan bubu ini selama 1 hari 1 malam. Anak negeri, sebagian warga di sini yang memiliki rumah rakit biasanya mata pencariannya menjadi nelayan. Ada banyak sekali cara atau metode penangkapan ikan, salah satunya menggunakan bubu. Nah, setelah seharian, baru deh kita lihat hasilnya. Wah, asik. Bubu yang aku taruh ternyata ada ikannya nih. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Ternyata bubu punyanya Lala kosong alias nggak dapat ikan sama sekali. Memang, kalau menangkap ikan dengan perangkap ikan bubu ini, tidak selalu dapat ya. Terkadang ada yang membutuhkan lebih dari 1 hari baru dapat ikannya. Kuncinya sih satu, harus sabar dan tidak pernah menyerah. Ya, sayang nian. Berarti kalau misalnya pakai bubu ini rezeki-rezekian Pak yo. Iya. Ada yang enggak dapat dan juga ada yang dapat. Ya sudah Pak, kita olah baik sekarang Pak yo. Lah.
Nah, ini dia hasil tangkapan kita menggunakan bumbu tadi. Kita akan olah menjadi makanan khas Sumatera Selatan, yaitu celimpungan. Yuk Bu, buat Bu. Celimpungan, mungkin kuliner ini tidak sepopuler pempek ataupun tekwan. Namun celimpungan merupakan salah satu olahan ikan khas Sumatera Selatan. Kalau celimpungan biasanya menggunakan ikan gabus. Ikan gabus yang sudah dibersihkan, lalu dipotong-potong memanjang agar daging dan durinya terpisah. Selanjutnya, daging ikan yang sudah terpisah, kita tumbuk sampai halus. Kalau masih menghaluskan tradisional seperti ini, membutuhkan waktu yang lama ya. Berbeda kalau sudah menggunakan mesin giling, pastinya jadi lebih cepat. Kalau sudah halus seperti ini, baru kita tambahkan tepung sagu. Jangan lupa, tambahkan air agar daging ikan dan tepungnya dapat menyatu. Aduk hingga adonan celimpungannya lebih mengental. Kalau dilihat-lihat sih, adonan ini mirip seperti adonan tekwan ya. Nah, ini yang bikin beda. Pada saat pencampuran tepung sagu dan daging ikannya, kita kasih juga dengan daun seledri. Setelah tercampur semua, baru deh kita bentuk adonannya. Untuk membentuknya mirip seperti membuat tekwan. Jadi adonan celimpungannya kita cubit. Tapi kita buat agak besar ya, mirip seperti bakso ikan. Kalau sudah, langsung deh kita masukkan ke air yang mendidih. Setelah dimasukkan semua, kita tunggu beberapa menit sampai celimpungannya matang. Biasanya pempek kan dimakan dengan cuko. Nah, kalau celimpungan dimakan dengan kuah santan. Yang pertama kelapanya harus diparut dulu. Untuk bumbunya menggunakan rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan cabai merah. Kesemua bahan tadi diulek sampai benar-benar halus. Nah, kalau sudah, kita tumis deh. Yang pertama ditumis, potongan bawang merahnya dulu. Baru dilanjutkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk hingga aromanya keluar. Jangan lupa tambahkan santan kelapa. Aduk kembali hingga kuahnya menjadi lebih merah. Wah, kebetulan nih, adonan celimpungannya sudah matang. Langsung saja kita masukkan ke kuah santan merahnya. Masak hingga kuah santannya lebih kental dan berkurang. Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah matang nih anak negeri. Langsung saja kita sajikan yuk. Dilihat-lihat bentuknya mirip dengan bakso ikan ya. Bedanya ini kuahnya pakai santan, tidak bening seperti bakso pada umumnya. Anak negeri, ayo sini yuk. Celimpungan khas Sumatera Selatan, apalagi khas Pedamaran ini beda dari celimpungan lainnya karena warna kuahnya itu agak merah. Yuk kita makan yuk. Yuk bagiin yuk lah. Untuk rasanya, lemak nian. Kuah santan yang gurih ditambah dengan rasa ikan menyatu sempurna di mulut. Kalau rasanya gini jadi pengen nambah lagi dan lagi kan? Tapi kalau di Palembang dan di daerah lainnya, kuahnya berwarna kuning dan agak sedikit encer. Walaupun berbeda-beda, rasanya sama saja kok. Sama-sama enak tentunya. Rasanya enak banget. Kerasa banget ikan gabus yang kita tangkap tadi tuh benar lezat banget. Dan ini untuk rasa atau bedanya dari laksan adalah celimpungan dan laksan. Kalau misalnya laksan itu bentuknya pipi, kalau misalnya celimpungan bentuknya bulat-bulat. Celimpungan ini sering dijadikan menu sarapan pagi oleh masyarakat Palembang. Tidak hanya celimpungan, ada juga laksan maupun mie celor yang biasa dijadikan menu sarapan pagi. Anak negeri, untuk menu yang kedua kita mau masak lamopako. Ini adalah masakan khas Pedamaran yang mana orang yang mempunyai rumah rakit itu biasa masak. Yuk kita masak yuk lah. Tinggal di rumah rakit memang berbeda dengan rumah yang ada di daratan ya. Semua aktivitas dilakukan di rumah rakit, termasuk memasak. Biasanya makanan yang dimakan itu kebanyakan terbuat dari ikan sungai. Dan membuatnya itu mudah dan tidak memakan banyak waktu. Seperti makanan tumis ikan lamopako. Ikan lamopako yang sudah diasinkan ini tinggal digoreng sampai teksturnya garing dan juga renyah. Untuk bumbu-bumbunya itu tidak ada lagi yang ditumbuk ataupun dibakar ya. Untuk bumbu dasarnya saja seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah, semuanya dipotong kecil-kecil. Tumis lamopako ini mirip seperti tumisan pada umumnya. Bedanya hanya bahan-bahan yang dipakai saja. Ada tempe, kol, tomat, dan tentunya ada pete atau petai.
Semua bahan-bahan tadi kita potong-potong ya. Setelah semuanya dipotong, baru deh kita mulai menggoreng. Yang pertama kita goreng itu tempenya. Goreng hingga tempenya berubah menjadi lebih kecoklatan. Setelah tempenya matang, baru kita tumis potongan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan petai. Tumisnya jangan lama-lama ya, nanti gosong lagi. Kalau sudah, baru kita tambahkan potongan tomat dan lanjutkan dengan kubis atau kol. Potongan tempe dan terakhir ada ikan lamu pakonyo. Kita tumis semua bahan tadi sampai matang. Untuk menumis semua bahan tadi tidak perlu lama ya, agar sayurannya tidak mudah layu. Kalau sudah seperti ini, tandanya tumis lamu pakonyo sudah siap untuk disikat. Wanginya itu loh, khas banget. Melihat bentuknya mirip seperti capcay ya. Namun kalau tumis lamu pako ini tidak terlalu banyak menggunakan sayuran. Ini dia masakan kita tadi, tumis ikan lomo pako. Enak banget. Yuk Bu, kita makan Bu. Let's go. Langsung deh kita makan. Sekali nyoba langsung ketagihan. Rasanya mirip capcay, tapi ini agak lebih asin dan lebih renyah karena ada ikan lamu pakonyo. Karena makanan ini praktis dan cepat dimasaknya, maka nggak heran kalau tumis ikan lamu pako biasa dijadikan bekal bagi para nelayan yang hidup di rumah rakit daerah Sungai Babatan Pedamaran. Masakan ini sedikit mirip sama masakan yang ada di Jawa Barat, yaitu ikan tulang jambal. Tapi ini sedikit asin dan rasanya tetap renyah. Tapi untuk soal rasa ini lemah nih. Walaupun sama menggunakan ikan asin, ikan tulang jambal dan tumis lamu pako ini jelas berbeda ya. Yang pertama ikan yang dipakai, kalau tulang jambal menggunakan ikan asin jambal roti, sedangkan tumis lamu pako menggunakan ikan mujair yang bentuknya lebih tipis dan kalau digoreng akan lebih renyah. Satu lagi, untuk tulang jambal itu terdapat kuah. Kalau tumis lamu pako itu kering dan tidak ada kuahnya.